Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sekolah dan konteks sosial kultural. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Saya Nurazikin selaku pemateri kedua. Saya atas nama Dinis Punasari selaku pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sekolah. Menurut Darjanto, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Jadi, sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial. Sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif, artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik. Dari definisi tersebut, bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sebagai suatu organisasi sekolah memiliki persyaratan tertentu. Menurut Svekanto, ia menyatakan bahwa sosial kultural adalah suatu wadah yang berproses yang menyangkut hubungan antar manusia dengan kebudayaan, dan di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia yang terjadi diatur oleh proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spiritual. Menurut Rajabat menyatakan bahwa sosial kultural mengandung makna sosial dan budaya. Di sini sosial diartikan sebagai masyarakat atau kemasyarakatan, di mana masyarakat adalah sesuatu berhubungan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara menghadapinya. Budaya, kultur atau kebudayaan adalah cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidup yang bicara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam lingkungan hidup yang fisik, material maupun psikologis, ideal dan spiritual. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sosialisasi dalam keluarga. Keluarga merupakan media awal dari suatu proses sosialisasi. Begitu seorang bayi dilahirkan, ia sudah langsung berhubungan dengan orang tua, saudara, dan serta keluarga dekatnya. Proses sosialisasi awal ini dimulai dengan proses belajar menyesuaikan diri dan mengikuti setiap yang diajarkan oleh orang-orang sekitar yang ada di lingkungan keluarga, seperti belajar makan, berjalan, hingga belajar bertindak dan berperilaku. Selain itu, dalam keluarga, orang tua juga mengenalkan nilai-nilai kebudayaan kepada anak dengan proses interaksi dan disiplin pertama yang diperkenalkan dalam kehidupan sosialnya. Saya akan menjelaskan bagaimana sosialisasi dalam sekolah. Sosialisasi di sekolah dimaksudkan sebagai suatu proses yang dapat membentuk kepribadian siswa sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah, sehingga siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dan bertingkah laku seperti kebiasaan pada umumnya. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir, yaitu Dinis Punasari, untuk menjelaskan ini. Dengan ini saya persilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sosialisasi dalam masyarakat. Sosialisasi dalam masyarakat tidak terlepas dari wilayah keluarga dan sekolah. Seorang anak adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah lembaga pendidikan yang terluas. Seorang anak melihat segala perilaku dan perbuatan dalam kegiatan-kegiatan serta aktivitas bersama di lingkungan masyarakat. Proses sosialisasi dalam masyarakat maju dilakukan melalui seleksi dan kompetisi yang ketat, sehingga tidak semua orang akan berhasil dalam proses sosialisasinya. Untuk dapat melakukan sosialisasi dengan berhasil, anak-anak harus disiapkan melalui pendidikan dan sekolah-sekolah formal dengan guru-guru yang terlatih dan profesional. Tanpa tenaga yang profesional dalam penyiapan anak-anak, maka hasil yang dicapai tidak akan maksimal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin
Saya kira mungkin itu saja hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Allahumma biqilal komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.